Kita kesini belum tentu kita sakit. Saya kesini, saya bukan trauma, saya bukan stres dan lain-lain. Tapi saya seseorang punya kelebihan yang tidak tahu mau menempatkan di mana. Jadi ini pesan saya bahwa walaupun kita ke psikolog, walaupun ke psikiater, walaupun ke tempat seperti ini, kita orang yang paling sehat, lebih sehat dari mereka, karena kita tahu diri. Begitu kita Ini penting loh Bapak Ibu. kita tahu diri. Ini kita tahu diri. Jadi kita ke sini mencari. Kita ke dokter, kita tahu diri bahwa kita sakit. Contoh. Jadi jangan malu gitu loh. Kebetulan dulu waktu SMA, setelah tamat saya pengen ambil bidang psikologi. Tapi karena orang daerah dan waktu itu tidak begitu mandiri, sehingga orang tua tidak mengizinkan saya sekolah di Jakarta, di Atmajaya waktu itu, dan saya sudah masuk mendapatkan beasiswa. Tapi akhirnya saya tetap sekolah di Pontianak, tapi di bidang yang tidak saya sukai. Jadi saya hanya semester ke-4, kurang lebih 2 tahun, 1-2 tahun. Saya berhenti kuliah, saya bekerja. Jadi dari sana saya selalu merefleksi diri karena saya banyak baca buku tentang psikologi. Sebenarnya ada sesuatu yang berbeda dari saya dengan teman-teman saya. Contohnya, saya bisa ingat kejadian masa kecil saya. Pertama kali saya belajar pegang sumpit. Terus memori-memori yang sedikit seperti menakutkan. Pernah ada kejadian seperti jatuh ke sungai dan lain-lain, itu yang selalu terbayang-bayang sampai sekarang. Kejadian saya hari pertama masuk TK, teman saya yang mana yang nangis histeris, sampai sekarang saya masih tahu. Jadi kejadian-kejadian dari masa kecil sampai sekarang. Apalagi di bidang bisnis, saya ketemu banyak orang baru. Saya bisa ingat pertama kali ketemu orang ini dalam kondisi apa, situasinya seperti apa, bahkan dia pakai pakaian apapun saya bisa ingat. Tapi itu sangat-sangat mengganggu hidup saya, Sehingga biasanya saya tidak mau terlalu fokus. Karena kalau saya fokus, saya tuh kayak masuk ke hati, ke jiwa, ke pikiran saya. Jadi first time saya ketemu orang ini, saya tahu waktu itu dia kenapa. Itu kan kayak hilang gitu. Iya, dan saya capek. Kemudian itu saya tahu bahwa saya punya kemampuan memori episodik yang sangat bagus. Otomatis saya menggunakan kemampuan ini untuk banyak membaca. Sebenarnya membaca untuk pengetahuan untuk diri saya sendiri. Karena kenapa? Saya sampai dicap seperti ini orang kok berbeda ya. Sampai orang-orang dekat menganggap, kamu kayaknya aneh banget ya. Kamu kayaknya pendendam banget ya. Paling penting itu. Jadi mereka menjudge, kamu pendendam banget ya. Padahal saya bukan dendam. Tapi pada saat ingat kejadian itu, saya berbicara tentang kejadian itu, emosi saya kebawa. Kemudian ya udah, saya jadinya sejenak sekian jam atau setengah hari saya kebawa kembali ke memori saat itu. Itu sangat mengganggu. Kebetulan TRE ini saya sudah tahu kurang lebih 4-5 tahun lalu dari teman saya, orang Kalimantan, dan dia sudah mengikuti seminar. Kata dia mengikutinya di 300-an. Angkatan 300-an. Dan dia seorang pengusaha, bos besar di Kalimantan, dan dia selalu mengatakan, cobalah kamu ikut TRE, biar kamu lebih rileks. Karena otak kamu tuh penuh banget. Saya suka ikut komunitas. Saya introvert, tapi saya suka banget belajar. Kemudian iseng yang seminar di Slipi. Kok ada seminar TRE ya? Ya udah, ikut. Kok rasanya enak tidur ya? Kok rasanya kayak lebih plong ya? Kok rasanya lebih rileks ya? Kok rasanya setiap ingat memori-memori yang enggak menyenangkan, kok emosi saya enggak terlalu lama gitu kan. Dulu saya bertanya-tanya, ini saya aneh gak sih? Jujur, saya ke psikolog, saya ke psikiater, saya bertanya, ini saya aneh gak sih? Oh, kamu gak aneh, cuma kamu belum bisa menempatkan kemampuan kamu di tempat yang tepat. Jadi saya berjuang untuk melawan kekurangan diri saya, gitu aja. Itu sebabnya saya ikut TRE, biar saya lebih rileks saja sehari-hari.